Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebatku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang prisma. Prisma tegak. Tahukah kalian apakah itu prisma? Ya, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang berbeda. Ada sisi atas yang disebut sisi alas dan sisi bawah atau sisi tutup, juga sisi tegak yang dinamakan dinding prisma. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis prisma. Prisma dibedakan jadi beberapa jenis tergantung alasnya berbentuk bangun datar apa. Ada prisma segitiga, ada prisma segi 5, dan ada juga prisma segi 6. Sekarang kita akan belajar prisma segi 4, yaitu balok. Kalian pernah dengar kan di kelas 4 dan 5 apa itu balok? Ya, ini adalah contoh bangun ruang balok. Balok, bagaimanakah ciri-cirinya? Mempunyai 6 sisi. Ada 3 sisi pasang, yaitu satu sisi pasang atas bawah, yang kedua adalah sisi pasang samping kanan samping kiri, dan sisi pasang yang terakhir adalah sisi depan dan belakang. Kemudian ada 12 susuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan bawah 9, 10, 11, 12. Ada 12 tusuk. Kemudian juga ada 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Nah, bagaimanakah cara mencari luas permukaan balok dan volume balok? Luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Itu adalah rumus luas permukaan balok. Kemudian bagaimana cara mencari volumenya? Yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk memahami materi kalian lebih dalam untuk bangun prisma segi 4, kita amati yuk video pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan membahas matematika bangun ruang prisma. Sekarang kalian amati ya. Coba perhatikan gambar tenda di bawah ini. Nah, menurut kalian tenda tersebut merupakan bangun ruang apakah? Ya. Kalau kita putar 90 derajat, maka akan kita dapatkan gambar seperti di atas, yaitu bangun ruang prisma segitiga. Tahukah kalian apakah itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama adalah sisi yang berbentuk segi banyak, sejajar atau kongru, yaitu sisi alas dan sisi tutup. Sedangkan sisi yang kedua atau lainnya adalah sisi yang berbentuk persegi panjang atau disebut dengan sisi tegak atau dinding prisma. Pada gambar di atas ada 3 contoh bentuk prisma. Yang berwarna kuning, yang gambar pertama, itu kan berbentuk bangun datar segitiga. Maka kita beri nama bangun prisma segitiga. Prisma diberi nama sesuai dengan bentuk bidang alasnya. Jika bidang alas suatu prisma merupakan segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 4, maka disebut prisma segi 4. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka disebut prisma segi 5, seperti gambar yang tertera pada di atas. Bangun datar yang menjadi alas atau tutup sebuah bangun ruang prisma itulah yang menentukan jenis prisma tersebut. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah mengerti kan apa itu bangun prisma?
Kalian bisa lihat pada contoh gambar, di situ di atas ada prisma segitiga karena alasnya berbentuk bangun datar segitiga. Kemudian gambar yang kedua disebut prisma segi empat karena alasnya berbentuk bangun datar segi empat. Yang gambar ketiga disebut prisma segi lima karena alasnya berbentuk bangun datar segi lima. Begitu pula dengan gambar yang terakhir, yaitu disebut prisma segi enam karena alasnya berbentuk bangun datar segi enam. Sekarang kita akan menuju bangun ruang balok disebut dengan prisma segi empat. Kalian amati benda-benda di sekitar kalian. Ada lemari, kulkas, kardus, kemudian laci, buku, penghapus, atau tempat sampah berbentuk balok. Ya. Apakah itu balok? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Contohnya seperti gambar di sebelah kiri, itu ada sisi panjang, ada sisi lebar, dan ada sisi tinggi. Jadi balok itu mempunyai 6 sisi, 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, dan 2 sisi tinggi. Ciri-ciri balok. Seperti bangun ruang lainnya, balok juga mempunyai titik sudut, sisi, dan rusuk. Balok mempunyai 12 rusuk, yaitu rusuk pertama adalah rusuk AE, yang kedua rusuk BF, ketiga rusuk DH, keempat rusuk CD, kelima rusuk AD, keenam rusuk BC, ketujuh rusuk EH, kedelapan rusuk FG, 9 rusuk AB, 10 rusuk DC, 11 rusuk EF, dan 12 rusuk HG. Memiliki 8 titik sudut. Yang pertama sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Dari totalnya ada 8 titik sudut. Kemudian memiliki 6 sisi. Sisi yang pertama adalah sisi ABFE. Yang kedua adalah sisi DCGH. Yang ketiga sisi BCGF. Yang keempat sisi ADHE. Yang kelima sisi ABCD. Dan yang keenam sisi EFGH. Kalian bisa amati sesuai gambar yang diberikan. Nah, jaring-jaring balok. Ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang balok. Kalian amati. Nah, ini adalah contoh-contoh jaring-jaringnya ya. Jika digabungkan akan membentuk suatu bangun ruang, yaitu bangun ruang balok. Rumus luas permukaan balok. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaan balok. Luas permukaan balok mempunyai rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi, atau 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sehingga rumusnya dapat kalian tulis seperti ini. 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Di situ ada titik. Titik itu artinya kali ya. Volume balok. Nah, di sini volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Di sini Ibu mempunyai rumus segitiga volume, yang mana apabila yang ditanyakan volume, maka rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan apabila yang ditanyakan panjang, maka kalian menggunakan rumus volume dibagi lebar dikali tinggi.
Apabila yang ditanyakan lebar, maka menggunakan rumus volume dibagi panjang kali tinggi. Dan apabila yang ditanyakan adalah tinggi, maka rumusnya volume dibagi panjang kali lebar. Kalian nanti pasti akan menemukan soal seperti ini. Jadi kalian harus ingat ya rumus segitiga volume tersebut. Nah, ini ada balok transparan yang mana jika volume adalah balok setelah diisi kubus-kubus satuan sampai penuh. Contoh soal luas permukaan balok. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal ya. Soal yang pertama, ayah ingin membuat lemari yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter. Bantu ayah yuk untuk menghitung luas permukaan lemari tersebut. Diketahui panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter. Yang ditanyakan, berapakah luas permukaan lemari berbentuk balok? Dijawab, luas permukaan balok, kita masukkan rumusnya, yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Atau penulisannya kurung buka, kemudian kurung buka lagi, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, kemudian kita beri kurung tutup di akhir. Sehingga luas permukaan balok yaitu kita masukkan 2 dikali panjangnya 1,5 dikali lebarnya 1 ditambah panjang 1,5 dikali lebar 2, dikali tinggi 2. Kemudian ditambah lebar 1 dikali tinggi 2. Maka ketemu luas permukaan balok sama dengan 2 kurung buka 1,5 meter ditambah 3 meter ditambah 2 meter. Hasil dari perhitungan kali yang di atas ya. 1,5 kali 1, 1,5. Kemudian 1,5 dikali 2 adalah 3 meter. Dan 1 kali 2 adalah 2 meter. Sehingga luas permukaan balok yaitu 2 dikali 1,5 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 6,5 meter. Sehingga hasil akhirnya luas permukaan balok adalah 2 dikali 6,5 meter. Maka hasil akhirnya ketemu 13 meter. Sehingga luas permukaan lemari yang berbentuk balok adalah 13 meter. Apabila ada kurung buka di situ, kalian kalikan ya, 2 dikali 6,5. Paham ya? Sekarang contoh soal nomor 2 tentang volume balok. Kejora mempunyai kotak pensil yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 3 cm. Bantu Kejora untuk menghitung volume kotak pensilnya yuk kawan. Diketahui panjang adalah 20 cm, lebar sama dengan 5 cm, dan tinggi sama dengan 3 cm. Yang ditanyakan, berapakah volume kotak pensil berbentuk balok? Ayo kita jawab bersama-sama. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga volume balok atau kita simbolkan dengan huruf V sama dengan panjangnya 20 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 3 cm. Kita kalikan. Nah, untuk mempermudah kalian dalam berhitung, kalian hitunglah 2 angka di depan, yaitu 20 kali 5 dulu. Kemudian baru dikalikan 3. Sehingga hasilnya volume sama dengan 20 kali 5 adalah 100 cm dikali 3 cm. Maka ketemu 300 cm3. Jadi volume kotak pensil yang berbentuk balok adalah 300 cm3. Sudah paham kan? Yuk kita ke contoh soal berikutnya. Satria mempunyai akuarium berbentuk balok dengan volume 6000 cm3.
lebar 10 cm dan tinggi 30 cm. Bantu Satria untuk mencari panjang akuariumnya yang berbentuk balok, yuk kakak. Nah, kita tulis dulu. Yang diketahui adalah volume 6000 cm3 dengan lebar 10 cm dan tinggi 30 cm. Yang ditanyakan, berapakah panjang akuarium yang berbentuk balok? Ayo kita hitung sama-sama. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena yang diketahui adalah volume, maka kita langsung mencari panjangnya. Yang ditanyakan adalah panjang. Maka ingat ya, tadi ada rumus segitiga volume. Jika yang ditanyakan panjang, maka kita menggunakan rumus volume dibagi lebar kali tinggi. Maka kita masukkan panjang sama dengan 6000 cm3 dibagi lebarnya adalah 10 cm dikali tingginya 30 cm. Maka ketemu panjangnya yaitu 6000 cm3 dibagi 10 kali 30 adalah hasilnya 300 cm. Panjang sama dengan 6000 dibagi 300 cm. Kita bagi nolnya ya, kita kurangi 2, kita coret. Sehingga 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20 cm. Jadi, panjang akuarium Satria yang berbentuk balok adalah 20 cm. Bagaimana? Sudah paham belum? Ibu guru harap kalian sudah paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Apabila ada yang kurang jelas tentang materi hari ini, silakan tanya ke Bu Guru ya. Terima kasih. Selamat belajar.